Saya tentrem bang. Iwan beli tadi. Oh ya. Protokol kesehatan gitu ya. Iya, ini kalau di sini saya tertib. Kalau di kita saya tertib, dia bilang. Saya tentrem. Ini produksi pesantren tuh kan? Belum bang, Beki. Iya Beki. Dan Beki itu produsernya si ini, Siapa? si Pai, Slang, gitaris Oh, Slang, iya. pianis Slang, si Indra sama Bongki kan buat album Jenderal Maya namanya mereka. Oh. Abang kapan nyampe Medan? Nah, ya beberapa hari yang lalu ya, hari Jumat. Oke. Nah sekarang abang kok agak susah ya dihubungin apa gitu. Udah gitu jarang live sekarang di IG. Iya di IG. Terus gimana ya? Pegang 2 organisasi. Oke. 2 organisasi besar. Habis waktu ini. Paling IG itu apa? Stories. Ya, itu masih setiap kegiatan masuk stories. Tapi kalau IG live udah keburu ngantuk tidur. Kemarin janji hari Senin. Rupanya kebanjiran barang gue kan? Bang Obi bang. Teringat nggak abang ke Medan misinya apa? Oh, ada di sini jus kopi. Saya baru Aduh, Mak. merasakan jus kopi luar biasa. Kumpulan hikmah. Jus kopi itu bang waktu saya itu ketemu abang dari perguruan abang dulu. Oh. Jadi kopi itu kumpulan hikmah. Iya benar serius. Kumpulan hikmah. Nah gini, acara apa bang di Medan ini? Ya, kita ada undangan dari persaudaraan Ongwakian, persaudaraan dari komunitas Tionghoa. Cina? Iya. Umat? Di Medan ini? Di Medan. Di mana itu? Di Martapura, dekat apa belakang itu apa namanya? Daerah Asia, Jalan Asia. Ya oke. Iya. Ya Asia deh. Nah itu hari Minggu kemarin tanggal 28. Oke. Ya. Jadi kami rombongan dari Jakarta. Rombongan Su Siam beserta Roy Kiyoshi. Oh Roy Kiyoshi yang masuk TV itu? Iya. Indigo. Ya Indigo tuh. Acara di Antv dia. Iya benar. Tuh gue star di ini ya lah. Bintang kan. Siapa gestarnya? Itu Roy Kiyoshi itu. Oh, terus abang apa? Sama. Oh gitu. Cuma merendah lah ini. Saya lo bintang. Iya. Terus. Bintang. Iya. Nah, di spanduk memang ya foto kami bertiga lah. Su Siam, Roy Kiyoshi sama saya ada lah di spanduk besar. Jadi mereka menyambut dengan luar biasa ya, kita apresiasi lah. Oh gitu. Itu acara sebenarnya acara pelantikan pengurus mereka. Oh gitu. Tunggu bang, kalau diundang perkumpulan Cina cair lah bang nih bang. Iya. Bisa pakai kan? Oh dengar ya. Terus bang. Terus. Ya, intinya acara tersebut betul-betul melambangkan ini ya, persatuan dan kesatuan. Apa alasan mereka ngundang abang? Abang ini siapa ini? Ya. Udah lama soalnya kita nggak jumpa nih bang. Ya, jadi mereka ini anggotanya kebanyakan suhu. Ya, komunitas tatung. Oh gitu. Ya. Tahu ya? Kita tahu kayak apa ya? Dukun gitu ya? Kayak apa? Iya lah paranormalnya. Kalangan mereka. Di kalangan mereka namanya tatung. Oke. Ya. Jadi kebanyakan hampir 90% anggotanya itu. Bahkan kemarin waktu saya didudukkan, saya juga beserta ini. Kebetulan kan saya ini ketua Forum Keluarga Paranormal Penyembuh Alternatif Indonesia. Jadi saya bawa lah ketua yang di Medan juga. Oh, ketua di Medan ada? Ada DPD ya. DPD oke. Di Medan. Kami ini dudukkan di meja itu beserta kelompok tatung. Oke. Ya. Terus apa kayak mana rumahnya didudukan itu? Mereka masuk lah kan. Oke. Kita berdua aja yang normal, yang lain. Yang lain masuk kan? Masuk semua. Habis itu apa ditusuk? Kayak debus. Pipinya ditusuk begini kan. Jadi kalau sudah masuk ditusuk langsung. Bang kalau misalnya semuanya masuk tadi abang bilang, terus siapa yang kontrol gitu? Yang
kontrol ketuanya, ada ketuanya. Ada, dia nggak masuk. Dia masuk juga. Oh, dia masuk juga, tapi nggak full kali ya? Tapi nggak full? Kontrol, harus. Oke. Asusian itu namanya. Asusian, dia kontrol. Nah, dia kendalikan situasi lah gitu ya. Jadi itu suhu-suhu tua. Oke. Dari Lubuk Pakam, dari Tebing, dari pokoknya datang lah semua. Terus ngelihat abang yang lebih muda dari yang tua tadi abang bilang gimana? Mereka tuh gimana? Ada gimana? Ada. Yang saya salut sama mereka ya. Dengan sesama mereka itu contohnya begini, itu kan karena pemasukan kan bisa saling ribut itu kan. Oke, ya. Ini enggak malah. Oh gitu? Ya. Dan saya juga begini kan. Yang lagi kemasukan? Nggak lagi kemasukan. Begini. Full nggak sih kalau gitu? Kalau full kayaknya full. Kalau full masih beradab dong. Yang hormat itu yang masuk. Yang hormat itu yang masuk. Yang masuk itu. Bang secara ilmu, bang secara ilmunya nih bang, ini yang masuk ini gimana sih bang? Maksudnya ini yang masuk ini gini nih. Di dunia kita ini kan ada yang goib lah ya. Misalnya yang masuk tadi itu. Itu memang itu pasukannya si tatung-tatung ini. Apa yang liar? Enggak. Itu ada dewa, ada datu. Versi mereka. Versi mereka ya. Ada ini antara gue itu loh, dewa dan datu gitu. Nah, jadi ininya etikanya tinggi. Si dewa dan datu yang goib itu? Ya karena logikanya ketika orang kesurupan mana ada adab bang. Ini kalau masih hormat gitu. Ini makanya itu membedakan dengan kesurupan di kita. Kalau kesurupan di kita kan menyerang semua bawaannya kan ya. Oke. Nah kalau mereka enggak betul-betul rupanya kalau mereka masuk itu kan mereka pelayanan. Nah jadi kalau ada pasien ada apa sistemnya mereka masuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi mulai salut situ ya. Ada rasa apa ya? Persatuan mereka di kalangan goibnya mereka. Goibnya? Iyalah, organisasi juga ya. Ada di PD ada pusat juga tuh. Ya. Jadi itu yang saya salut. Kemudian pun juga pada saat sebelum mereka kemasukan itu juga mereka hormatnya luar biasa. Ya. Sebelum kemasukan? Kira secara jasmani. Bang, kan dua tadi yang bilang nggak kemasukan termasuk abang nih dua sama teman abang nih. Iya. Nyamber nggak sih? Gimana? Maksudnya nyamber ke abang gitu, kan semuanya ini pada masuk nih. Nah mereka tuh gimana? Universal, subur gitu atau lingkungan gimana bang? Iya itu energi ya kan. Energi kuat sekali berputar gitu ya. Jadi gini, kalau kita dengerin musiknya itu, gendang itu apa? Gendang si. Gendang ya. Ah. Sama. Kayak musik-musik barongsai itu lah. Barongsai itu. Itu kita dibawa ke semi trance. Memang kalau kita itu bisa masuk, cuma kan itu kan perumpamaan ya. Iya. Jadi kalau orang biasa misalnya duduk di situ, pasti kemasukan juga. Ngikutin alunan itu terus. Pasti kemasukan. Cuma kemasukannya kan nggak tahu nanti siapa. Iya. Yang pasti bukan dewa-dewa mereka tadi perkumpulan ya. Nah, bang, ini menariknya gini nih. Kalau abang tadi bilang ngedengerin, terus abang nggak ngikutin, berarti abang bisa ngelawan lah. Agak bisa ngelawan lah jadinya. Karena kalau diikutin alunannya mungkin bisa terikut ya. Terikut. Yang jelas sudah semi ya. Jadi kalau dalam metafisika itu ada kondisi namanya kondisi alfa. Ya. Kondisi alfa itu sudah kondisi di mana antara kalau kita mau tidur belum tidur, mau bangun payah. Kondisi itu sudah masuk di situ tuh. Alfa itu. Iya, alfa itu. Nah, tapi itu belum kondisi kemasukan. Belum. Nah, kalau dia makin dalam, kayak di hipnoterapi ya, makin dalam, nah itu baru bisa kemasukan. Oh gitu. Nah, jadi nggak ngelawan, cuma agak gimana gitu. Oh gitu ya? Iya. Agak hilang kosong tetap gitu ya? Iya. Gini aja lah contohnya, kalau kita kebanyakan makan apa ya? Makan yang memabukkan, makan durian. Durian. Nah, agak nge-fly gitu ya. Kayak gitu. Oke gitu. Rasanya agak nge-fly. Berarti kesimpulannya abang ketua FKPPAI. Iya. Apa tadi forum kok? Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif. Wow, seluruh Indonesia. Itu satu, terus yang satu lagi Warisan Adat Raja Sultan Nusantara. Nah ini kebetulan tadi saya dapat anugerah juga nih. Dapat anugerah. Anugerah dari Raja Gontar.
Gontar di mana itu? Di Medan ini. Oh, ada kerja gontar? Ada. Di Medan? Ada. Kalian tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini tahu. Enggak. Yang tahu orang ini yang di Surabaya gontor itu. Santren ya kan? Itu gontor. Oh, itu gontor. Bang gini. Ya, ya. Jadi kan udah lama nih nggak ketemu nih. Sebenarnya banyak hal yang mau kita ngobrolin ya. Salah satunya kayak gini nih. Ya. Sorry agak nyerempet yang ini nih yang sekarang lagi heboh-hebohnya sehingga saya sedikit perhatian saya ke beliau itu, ke partai PDI ya. Yang merah-merah itu apa tuh? Bukan partai. Apa itu? Oh, dukun. Pisilip. Apa? Pisilip. Pisilip apa? Pisilip miri. Oh, Pisilip oh, miri. pesulap merah gitu. Bang, itu gini. Dengan ya bukan arogan sih menurut saya. Cuman loh, kok karena ucapan dia, statement dia agak ada sedikit riak-riak nih. Sampai jadi fenomenal gitu. Jadi kalau setiap ngelihat sosial media muncul terus dia kesel juga. Jadi kayak ngimbang-ngimbangin kasus polisi yang kemarin nih. Munculnya nih rata-rata gitu nih. Jadi saya bingung nih, ada dua. Cuman yang kita bahas yang si merah lah. Iya, merah. Itu Bang, ada sebagian yang saya lihat komentar para, maaf ini ya Bang ya, dukun-dukun itu nih. Ada yang nggak terima atas statement dia begini-begini. Bagi saya sih, kalau saya orang awam nih nganggapnya gini nih, wah terganggu nih dapurmu nih, income-mu nih, karena nggak ada pasien. Nah itu gimana menurut Abang? Dan Abang sendiri terganggu nggak sih? Terganggu nggak sih? Enggak. Hah? Enggak, kalau saya nggak terganggu. Cuma sebel aja yang lainnya. Oke. Nggak gini, apa alasan Abang buat dia sebel? Dia arogan, angkuh. Tapi santun saya lihat bahasanya tuh. Enggak. Oh enggak, oke. Ada pada saat berhadapan dengan Bang Haji Ridwan contohnya ya. Ya, berhadapan dengan Samsudin ya. Iya. Dia menunjukkan ini keangkuhan. Oh gitu. Ini ya, kita kan orang timur. Iya, ya. benar. Orang timur itu Adab. ada adab nomor satu. Hmm. Nah, kemudian tidak justifikasi, dia mengeluarkan statement kan dukun itu cuma dua, kalau nggak cabul atau nipu, udah kan? Dia tidak menggunakan kalimat oknum. Ya. Itu. Kalau oknum dia terseret lah. Ya kan? Pintar juga dia sih sebenarnya. Tapi resikonya ketika dia bilang nama dukun, ya semua pasti kayak paranormal termasuk FKPPI kan? Ya. Sebetulnya nggak ada masalah sih. Itu nggak ganggu dapurnya para dukun gitu ya. Nggak ada ini. Menurut Abang konsep dia itu mencerdaskan yang seperti dia bilang, atau apa sih sekarang ini kan konten-konten nyari viral-viral gitu Bang? Itu menurut Abang nih? Gini, waktu awalnya dia bikin konten, itu saya udah tahu judulnya itu Jimat Sampah. Jimat sampah. Iya. Oke. Nyinggung jimat orang yang pakai jimat. Ya, jadi jimatnya itu jimat palsu. Ya oke. Sampai diinjak. Oke. Ini apaan diinjak? Dia lupa di situ ada tulisan Allah. Ya oke. Tapi itu ya sudahlah, itu kan berlalu ya. Iya iya. Nah, gitu. Cuma saya masih ingat itu. Nah kemudian nggak laku kontennya. Oke, nggak laku. Terus Mungkin ada dari pihak infotainment ngajarin dia. oh. Rumus infotainment adalah jika ingin konten kita ini viral, terapkan manajemen konflik. Contoh, artis yang udah gak laku diadu. Oh ya, ya. Habis itu kan viral. Iya benar. Akhirnya Benar. mereka rame job. Jadi berantemnya pura-pura. Nah sama Samsudin ini gimana nih? Itu udah mulai ada pernyataan kong kali kong. Bang, tapi nggak apa-apa nih kita tayangin. Nggak apa-apa kita tayang. Kalau misalnya ada yang nyantet-nyantet Abang, ya itu urusan Abang lah, saya di sini aja. Oh enggak, Abang masa nggak kenal saya? Kabari saya Bang. Nah, saya naik pulsar lah paling kesana nanti. Nah, berarti itu bukan ini ya, bukan belagu aja bahasa yang mencerdaskan. Tapi ada yang banyak yang bela dia loh, Bang, ada sebagian orang yang bela. Oh iya dong, karena kalau sudah ngefans itu kan udah gak peduli. Ya karena memang kalimatnya ini maaf ya, ngebawa-bawa lebih bagus ketika kau susah pergi ke Allah.
pergi ke Tuhan, jangan pergi ke dukun. Benar memang. Ya, jadi itu benar ya. Saya juga gitu ya, sering menasihatkan. Terus apa gunanya kita beragama kalau apa-apa ke dukun? Iya. Gitu kan? Dukun itu maksudnya maaf ya bang, termasuk abang nih. Iya. Oke. Saya juga dukun. Iya. Dulu tekun ya, dulu tekun. Bahkan saya ketuanya dukun. Ketuanya, bang. Se-Indonesia ya bang. Oke, terus. Dinyatakan, ditempel. Terus. Tapi selalu kita punya ini apa namanya itu peringatan, amaran. Jadi selalu saya ingatkan ke anggota gitu ya, untuk kita mengedepankan sisi religi. Oke. Dukun ini kan gini ya, dukun. Kalau kita belajar formal, tentu ada informal. Ya. Sekolahan, sekolah umum, dan di contohnya kayak Maya kan ini informal nih. Pelajarannya bisa sukses kayak begini. Ini kan bukan ajaran sekolahan. Oh gitu ya. Iya. Alam yang mengajarkan Maya hingga sukses. Dan tetap tampil bersahaja apa adanya. Oh iya. Memang keadaan sebenarnya bang. Terus. Kena baca. Ayo. Jangan baca kali bang. Nah, jadi kembali ke masalah ini tadi religi ya. Bahwasanya ada yang namanya ilmu kehidupan. Nah, apa itu ilmu kehidupan? Contohnya gini, kalau kita dari kecil diajari perfect, itu kan berbahaya nanti ke depannya. Kalau kita jadi orang yang perfeksionis, itu nanti kita tidak akan terima kalau orang-orang nggak pada lurus. Iya kan? Kita merasa diri kita ini lurus. Kita ngeliat ada kawan yang bengkok, marah kita. Dan itulah yang kemudian jadi radikal. Nah, kalau kita belajar kehidupan, artinya kemudian kita tahu dia bengkok gara-gara apa. Nah, kasarnya gini lah, misalnya dia mencuri, gara-gara apa? Gara-gara pandemi, misalnya gitu ya. Anaknya mau sekolah mau berobat, mau itu nggak ada, akhirnya dia nyuri susu di Indomaret atau Alfamart. Kemudian kita tinju dia, langsung hajar aja dia. Soalnya kita nggak tahu sebabnya dia karena terpaksa. Nah itu. Jadi itu. Kemudian orang juga kan nggak tahu kenapa munculnya dukun. Kita ini kalau di prinsip ekonomi ada demand, ada supply. Nah itu namanya hukum permintaan pasar. Dukun tidak akan pernah ada kalau tidak ada permintaan dari masyarakat. Enggak, orangnya masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana ya? Masyarakat yang mana kan? Kita jelasin lagi. Masyarakat underground. Underground. Terus kalau kita ambil perbandingan, masyarakat mana yang terbanyak? Itu yang dibilang grassroots, masyarakat bawah itu. Yang udah peduli dengan teori lagi. Jadi bang, masyarakat underground, yang kayak mana sih masyarakat underground gimana? Kayak mana mas? Itu lahir dari grassroots ya, dari kalau bahasa agama itu al-mustad'afin, orang-orang yang tertindas. Gitu. Rakyat kecil, arus bawah lah gitu. Itu mereka yang permintaan tinggi itu dari mereka. Yang ke paranormal. Alasannya apa? Karena ini nggak ada duit ke apa? Bukan ada duit. Maksudnya ke yang medis aja. Jadi mereka lebih percaya kalau misalnya sakit itu karena dia orang. Misalnya. Terus kalau mereka misalnya kerja di, kebanyakan kan grassroots itu kan misalnya anak-anak gadisnya kerja di entertain. Iya kan? Itu nggak pede kalau nggak bawa bekal. Susu. Misalnya contohnya pelet apa gitu. Iya kan? Karena itu kan persaingan keras tuh. Kalau di dunia begitu. Iya. Dunia entertain itu keras sekali itu. Nah, mereka merasa tenang jika sudah ada bantuan dari ini. Main kali bang. Netes kemari barang gue ya. Terus bang, nggak apa bang. Ini handphone saya handphone anti air.
Itu yang permintaan banyak. Nah, kadang di kalangan itu kita tidak apa namanya, tidak getok mereka. Gimana mau getok mereka nggak punya duit? Iya. Mau meras misalnya mau apa gitu? Iya. Kita akhirnya menerapkan apa? Subsidi silang. Kayak mana caranya? Subsidi silang itu kalangan bawah. Kalau kalangan menengah agak jarang. Kalangan atas. Oh berarti udah nggak underground, masyarakat underground lagi nih bang? Artis ada nggak sih bang? Banyak nggak sih? Nah, iya. Banyak? Oh banyak juga. Di situ kan kalau ditanya nggak percaya gue apaan itu di belakang dia oke. Kepala otak engkau ya kan? Nah, di belakang wajib lah bang. Oh itu udah rahasia umum. Oh iya ya. Dan mereka bilang jangan marah ya kalau nanti kami ngomong nggak percaya, karena nggak mungkin kan. Iya. Itu bisa menjatuhkan image masyarakat kepada mereka. Abang pernah nggak sih bang gini bang? Misalnya ini datang nih siapapun lah dia ya. Sakit dengan tapi kondisinya sakit ya bang, bukan mau kayak mau pamor atau mau sesuatu yang mahabbah penarik. Gini dia, pernah nggak sih dari pada umumnya paranormalnya mengatakan gini, mintalah ke Allah gitu, pernah nggak sih? Jangan ke kami gitu, kayak edukasi gitu. Oh iya, jelas banyak yang memberikan edukasi. Tapi itu begini caranya, kami itu kan kami itu punya cara namanya persuasif ya, persuasif approach. Jadi kita tidak kemudian kamu begini, nggak mungkin kalau kita dukun masa ngomong dukun musyrik ya gitu kan. Nah, jadi edukasinya kita terima dulu, kita selesaikan dulu. Dia kelaparan ya, kita kasih makan dulu. Iya kan? Iya. Nah, dia hilang pekerjaan, kita kasih pekerjaan dengan cara kita ya. Kasih jimat nanti dia dapat kerjaan gitu ya. Begitu sudah dapatkan dia pasti balik lagi. Situlah edukasinya. Tuh edukasinya malah di belakang? Belakang, bukan di depan. Oh, iya? Kalau orang kelaparan, kan nggak mungkin kita ceramah, itulah salahku sendiri ya. Mau malas nggak mau kerja, apa kan nggak mungkin. Iya. Makan dulu lah. Makan dulu, kenyang. Baru omelin. Baru bisa berpikir ya. Iya. Baru bisa berpikir ya. Ya gitu. Kayak Soekarno ya, mau nyuruh perang tapi lapar ya. Bisa ngangkat bambu runcing ya. Iya. Betul. Iya betul. Bang, jimat itu gimana sih bang? Maksudnya gini, kekuatannya apa sih? Padahal dia benda bang. Ya. Jimat itu ya. Nah, kekuatannya gimana sih? Jimat itu doa yang ditulis. Nah, misalnya gini nih. Raja. Iya, raja Han ya. Oke. Datang pasien nih. Saya pengen supaya saya disukai, siapa aja suka sama saya. Gitu kan. Sampai ada laki-laki yang pernah datang saya, apa coba ngomong? Saya pengen jadi fuckboy. Saya ketawa itu. Digolai. Iya ya. Iya. Nah, nggak mungkin kan dikasih, kamu baca surat Yusuf ayat 4. Nggak mungkin kan mereka orang itu. Nggak mungkin. Apa katanya ini disuruh wirid. Sholat juga enggak. Iya benar. Oh gitu ya. Iya. Berarti kan dengan fenomena manusia berkarakter yang berbeda-beda ya bang? Iya. Nah makanya nih, saya tulis surat Yusuf ini sendiri. Ya tulis. Karena dengan membawa ini sama dengan hidup ini, sama dengan dia berpikir secara langsung. Dari mana itu tahu hidup? Ya. Karena kemampuan abang itu karena. Ya. Ini kan ayat itu sudah mengandung doa. Oke. Sudah mengandung harapan. Jadi ada teori yang namanya law of attraction. Oke, mampus kita. Ya udah abang. Ya terus bang. Teori itu begini, apabila kita punya cita-cita, kita tuliskan aja dalam tulisan Latin. Kita misalnya pengen apa, mobil apa misalnya? Mobil. Misal Rubicon. Nah, kita tulis Rubicon, gitu ya. Udah kita lipat, simpan, habis itu lupakan. Nanti satu saat jadi kenyataan, tulisan ini bisa dilihat lagi. Itu law of attraction. Suges? Iya, tapi bukan suges. Oke, bukan. Gini, alam ini ada namanya Akashic Record, itu istilah ya. Akashic Record, oke, terus. Jadi apa yang ditulis ini sama dengan kita melemparkan ke alam rekam. Oke. Nah, dia akan bekerja
dia akan bekerja, kemudian secara misterius, gitu. Makanya kita kan kalau di agama diajarkan harus selalu yang namanya husnuzon, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Itu artinya positive thinking. Beda dengan sugesti. Oh beda, ya. Beda. Nah, apabila kita bersangka baik, kita bisa dapat duit. Nah, gitu. Itu hukumnya. Kita tulis di sini, dapat duit yang banyak setiap hari tiada henti, udah simpel. Dan itu jadi kenyataan. Nah, sekarang saya mau balik tanya nih. Maya dulu bisa hebat seperti sekarang punya jadi Iya. Itu prestasi loh. Iya. Saya tahu kan Maya dulu. Iya. Nggak mungkin kan? Nah, Maya pasti pernah punya cita-cita yang dilemparkan terus Maya lupakan kayak gimana gitu. Kalau saya ditanya sebagai paranoid bukan paranormal ya saya kan. Sakit kepala. Panadol. Lebaran nggak dulu? Nggak ada, saya nggak pernah punya gini. Saya tuh standarnya orang Jawa sih. Orang Jawa itu saya tuh gini. Dulu saya pernah ada kisah ketika saya ngasih uang ke ibu saya, dan itu uang ini maaf bang, karena ibu saya 1 minggu lebih itu nggak saya kasih belanja. Dulu saya yang tulang punggung lah untuk beberapa hari. Tiba-tiba saya dapat rezeki, saya bilang itu rezeki, tapi uang haram. Maaf cakap dari kalau di sini dibilang Angelo, antar jemput lonte. Di sini dikasih duit saya gede banyak. Nah itu saya pulangin sama ibu saya. Bukan saya pulangin, saya kasih lah ke ibu saya yang udah 1 minggu nggak saya kasih. Di belakang rumah saya doa bang. Saya bilang gini, ya Allah, jadikan itu darah daging ibu dan adik-adik saya, bahkan keponakan saya, biar dosanya aku yang nanggung. Nah, akhirnya setelah 1 minggu itu dok, apa ini bang? Setelah 1 minggu itu semua, dulu kan saya masih di travel, itu semua hotel datang ke saya, kayak hotel yang ngajuin diri ke saya. Oh gitu ya. Makanya akhirnya saya baru ingat gini, ini mohon maaf nih bang, kok jadi saya pulang cerita nih ya? Kok jadi saya cerita? Gini. Pakai tisu. Makanya kata orang kan hablum minanas, hablum minallah. Ternyata ada hablum minalam. Hablum minalam, hablum minanas, hablum minallah. Sebelum ada manusia alam ya? Iya, betul. Baru kan terus saya tarik lagi garisnya gini, rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu untuk dirahmati untuk semua alam beserta isinya. Bukan dirahmatin untuk muslimin, dirahmatin untuk islamin. Nah, jadi akhirnya saya berdamai dengan alam saat itu. Itu yang saya maksud akasik record itu, hablum dengan alam. Nah, ini sekarang kan pertanyaannya gini, kembali ke abang tadi, kan abang nulis nih. Abang yang membuat jampe tadi atau ngerajah tadi, terus abang kasih ke saya, walaupun itu bukan suges. Saya gigolai, mau nakal, terus tiba-tiba disuruh, nggak mungkin kan? Abang tulis ini. Udah lu pegang. Nah sekarang pertanyaannya gini, seberapa kuat tulisan ini sehingga itu bisa ngerubah dia jadi seperti harapan yang dia datang ke abang. Berarti gini, memang tulisan abang ini sudah pasti gitu. Makbul gitu kira-kira. Gini, kepastian itu tetap kembali kepada Allah ya. Kepastian kembali kepada Allah. Tapi Allah itu berjanji siapa yang berusaha dia akan dapat manjada wajada. Jadi ya. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad, Allah tidak akan ingkar janji. Maaf saya bukan ustaz ya. Iya ya, apa kalau bang? Kan rahmatan lil alamin tadi bang. Rahmatan lil alamin. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Iya. Kepada siapapun yang memintanya akan diberi, walaupun dia bukan muslim. Iya. Gitu ya. Bang berarti gini bang, kira-kira janji Allah ini tadi sama si pasien ini atau sama abang nih? Ya. Dua-duanya kan kerjasama. Karena bagi saya gini bang, ini bagi saya ya. Saya datang nih orang yang urak-urakan. Bang ini mohon maaf, sebelumnya saya tanya, abang sudah berapa lama sih melakonin ilmu yang seperti ini? Iya. Kalau boleh tahu, sedikit aja. Sejak tahun berapa gitu? Sejak tahun berapa? Sejak umur saya 20 tahun ya. Sekarang usia saya 55, berarti 32 tahun ya. 32 tahun. 33. Ya oke. 30. Oke. Nah sekarang begini. Boleh nggak saya bilang gini? Saya datang nih sebagai pasien urakan nih, nggak tahu apa-apa nih tentang agama, saya nggak jelas. Orang saya tadi aja mau minta rajahan untuk kenakalan di luar sana. Apalagi abang suruh wirid, bener. Cuman saat ini abang lah yang nyampe doanya ke Tuhan.
Bener gak sih? Karena abang sudah 32 tahun kayak gini nih, duduk tekun sebagai dukun. Berarti kan lebih ngerti abang. Makanya sebenarnya yang dilihat Tuhan nih, doanya abang daripada siapa ini. Ya, Bang. Enggak apa gini, saya akan menghindari diri dari ini ya, mengaku-ngaku diri. Ya. Nah, kalau sudah kita mengaku diri, itu nanti frekuensinya berubah. Bener. Jadi sebenarnya bahasa saya ini Bang, ini saya jujur ya Bang, bahasa saya ini sebenarnya bukan abang yang ngomongin saya, tapi saya mewakilin untuk orang-orang yang sok tahu di luar sana. Jadi gini, contohnya Bang, saya pernah dihujat Bang, saya dikatakan kafir, dikatakan ateis, sering. Jadi saya bilang, kepala otak kau, saya bilang, saya nggak punya agama. Kenapa rupanya? Saya bilang, karena yang punya agama Tuhan. Saya bilang, aku punya apa-apa. Itu bahasa saya. Jadi gini Bang, maksud saya, bagaimana saya bisa bermohon kepada Tuhan, gitu ya Bang. Ini versi saya. Untuk ngomong ke paranormal, saya bisa bermohon kepada Tuhan. Katanya Tuhan mau mendengar. Tapi kenapa saya kere nih? Sekarang pertanyaan saya, di usia saya yang udah hampir 50 ini juga Bang, tak pernah saya melakukan hal seperti orang abang yang ritual, tirakatan, puasa, yang urusannya spiritual, yang vertikal. Saya kan dogem-dogem, tiba-tiba saya kayak sakit nih. Dengar saya minta tolong Tuhan, mana nih dengar Bang? Ini mohon maaf. Pasti kan kemari ke kiai misalnya, ada versi kiai, ada versi paranormal. Tergantung saya juga mau kemana. Itu gimana Bang? Itu tadi yang saya sebut al-mustad'afin. Di antara doa-doa yang dikabulkan Allah adalah doanya orang-orang yang tertindas. Iya. Al-mustad'afin grassroots itu orang bawah. Memang kan nggak bisa dijamin ini kehidupan keberagaman mereka itu bagus gitu kan. Berantakan. Tapi doa mereka didengar. Nah sekarang siapa yang tadi nih, yang mau degum-degum ini bukan? Ya termasuk itu. Kan saya buat nih Bang. Enggak gini. Saya tadi bilang ada ilmu kehidupan. Saya sambil makan ya Bang, ada setengah tadi Bang. Ada emas gitu ya. Iya. Ada namanya ilmu kehidupan. Jadi contohnya dulu ada ada anjing mau mati karena kehausan. Tiba-tiba lewat cewek, kasih minum, dia ambil minum dengan sepatunya, ambil air, kasih minum ke anjing itu. Lalu kemudian dinyatakan, ini cewek ini pelacur nih, ke surga nih gara-gara kasih minum anjing. Anjing itu siapa? Iya. Ini kan perumpamaan. Iya. Hiasan. Jadi di situ letak kemahaadilan dia yang maha kuasa gitu ya. Ada lagi contoh seorang ulama yang di akhir hidupnya kemudian malah neraka. Jadi itu semua nggak menjamin gitu. Yang ria-ria tadi ya, yang ria-ria dia menganggap, makanya abang tadi nggak mau ria ya, menganggap abang dia. Cuman kan yang ngomong saya Bang, apa kan bukan abang yang ngomong, saya mau kiri. Bang, saya mau tanya. Ada nggak sih Bang gesekan? Ini maaf nih Bang. Yang saya tahu tuh ya, kayak ini maaf dokter. Prinsip pendidikannya kan ekstrak ya, apa? Alam ya, apa? Ilmu alam, ekstrak. Nah orang abang kan goib. Pernah nggak sih Bang? Karena saya dulu pernah ngobrol sama dokter. Apa itu? Apa itu? Dia kan modelnya ini obat kalau sakit. Itu pernah nggak gesekan sama? Sering. Itu gimana tuh? Sering. Sampai sekarang? Sekarang itu contoh di YouTube juga banyak kan, ada dokter Richard Lee juga. Itu Dennis juga bilang seperti itu, sudah. Itu alam pikiran. Jadi ya terserah mereka, alam pikirannya begitu. Saya juga pernah lihat kedokteran kok dulu. Jadi kan saya tahu persis ya. Tapi kemudian belakangan yang jadi klien saya, bahkan kepala rumah sakit. Maya juga ingat kan dulu yang ikut belajar sama saya juga kepala rumah sakit. Itu nggak disebut namanya ya. Iya. Jadi di kalangan mereka juga pecah dua. Pecah dua. Ada yang percaya, ada yang tidak. Abang gini. Abang pastilah manusia pernah sakit lah, pernah demam lah. Gini Bang, apakah otak-otak orang itu yang sudah kayak misalnya gini, ada kan orang tuh yang dikit-dikit demam aku, diguna-guna aku nih. Ada itu Bang? Itulah, itu yang saya bilang permintaan masyarakat itu, grassroots itu selalu
Kalau sakit dikit merasa dikerjain. Jangan maaf ada tisu di. Apa bang? Saya ngomong dari apa? Nah, jadi nggak kita bantah, ya sudah kita obati aja. Kita bacain doa gitu ya, kasih air, nah mereka merasa lepas, ya sembuh. Ini kan kalau dalam dunia kedokteran namanya efek placebo. Efek placebo. Iya, efek placebo itu. Ngelap meja tuh, apa tuh yang? Bukan ibu. Itu kan ibu. Oke. Placebo itu kalau dalam dunia kedokteran itu vitamin aja. Kalau orang sakit dikasih vitamin aja. Bukan dikasih obat sebenarnya. Karena dokter menganggap itu nggak perlu, hanya kurang fit aja gitu ya. Abang pernah nggak sih sakit medis? Ya pernah lah. Terus ke dokter apa ke abang? Ke gimana? Ini aja gini nih. Ada namanya asam lambung yang saya. Iya. Asam lambung. Jadi asam lambung itu kalau sudah akut, itu nanti jam-jam 10 malam tuh kayak ada yang turun dari langit gitu turun. Gitu. Ya. Kalau orang lain, wah ini yang turun, ini santai. Kayak turun dari langit itu penampakan abang apa nih? Maksudnya? Ya emang lu. Oh gitu? Iya. Nampak. Oke. Tapi saya tahu ini asam lambung ini gara-gara asam lambung ini. Maksud saya kenapa pas asam lambung sakit nampak pula yang turun itu? Terjadilah halusinasi. Karena asam lambung. Asam lambung. Dan semua yang kena asam lambung kita tanya nanti. Suka ngeliat yang aneh-aneh enggak? Itu kelihatan. Kalau yang sudah akut ya, kalau yang masih ini enggak. Kalau yang sudah parah asam lambungnya. Nah itu saya lari. Lalu IGD. Gawat darurat. Oke, gawat darurat. Nah lalu dia oksigen aja sama mereka. Paling dikasih omeprazol. Udah selesai. Itu nggak ada lagi. Jadi berarti kalau abang sakit, berarti gini ya bang. Ketika orang sudah akut itu, ketika orangnya berarti akal sih memang ya bang ya. Atau gini bang, pengaruh lingkungan kali bang? Iya lingkungan jelas. Cuma gini ya, saya tetap kalau apa namanya ada penyakit-penyakit tertentu yang kalau melalui obat juga kurang efektif. Nah, jadi minta doa lah paling ada doa sering juga. Jadi berbarengan saya ke dokter juga minta air doa gitu ya. Karena yang ditakutkan itu nanti kalau obat kan suka ada side effect, suka ada efek samping ya. Sembuh lambungnya, ginjal kena. Iya. Tapi saya ketemu obat yang sebenarnya. Dari dokter, dari medis? Bukan? Dari versi abang? Iya, dari pengalaman. Obat yang sebenarnya itu sedekah. Oh sedekah. Jadi kalau saya udah mulai sakitnya agak mengkhawatirkan, buru-buru sedekah. Tapi bukan kayak Yusuf Mansur ya sedekah bang ya? yang apa gitu? Yang dipaksa. Bang, abang sebagai paranormal punya ini nggak sih bang? Punya simpanan kayak, maaf ya bang, kayak di peliharaan. Ini maaf nih bang. Pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pasukan saya pak. Ini jin saya sebenarnya, makanya muncul pasti. Kok muncul ya pas ya? Dari mana aja? Bisa nampak? Meditasi. Bisa nampak? Saatnya saya gambarkan diri saya. Iya. Sebenarnya kita numpang bang. Ini punya dia. Oh iya. Punya dia, kita numpang. Kipas mati ya? Nggak diputar ya, kurang ajar ya. Nanti ada bayangan. Karena kan ada lampu, ada softbox, harus detail ini nih. Saya jelaskan. Mau dihidupin? Hiduplah, suruh aja lah anggota Anda. Siap. Anggota. Siap. Anggota Anda makin tahu ya, makin lama makin tahu, makin kemari. Tadi suruhnya sebenarnya. Apa karena Don ketemu ini Kisah Galing? Bang, jadi nama abang di luar apa sih bang? Kisawung ada Kisawung. Oh nggak ada Galing? Enggak. Kisawung. Kisawung aja. Karena Sawung Galing itu pahlawan di Surabaya. Oh gitu. Iya, itu dulu karena nggak tahu pakai nama itu kan, karena apa dikasih sesepuh. Sawung Galing itu pahlawan. Puter aja. Iya kan? Oh alah. Dia kuliah di USU bang. Oh iya, tapi PAU itulah motor kipas aja. Jangan gitu ya, namanya dia nggak pernah hidupin kipas. Jangan cepat menjudge sesuatu. Kayak That's why I love him. Oh itu. Kayak kosoran merah itu nggak? Jadi bang tadi bang, abang punya itu? Maksudnya maaf nih bang. Ada. Ada ya?
Ikut. Oh, ikut. Terakhir ya waktu berapa bulan yang lalu saya ke Bangka Belitung. Nggak, tapi ceritanya panjang ya. Ya. Yang jelas ada ikut dari sana. Oh gitu. Iya. Baru beberapa bulan yang lalu. Berarti baru ini aja. Iya. Sebelumnya berarti nggak ada. Ada. Enggak, maksudnya yang ikut lah maksudnya. Ada waktu saya ke Mekah misalnya umroh. Alhamdulillah ada yang ikut juga. Dilukis sama ada orang yang ikut terus. Iya. Dilukisnya ini waktu sekarang ada sama Pi. Nah terus ada laporan dari beberapa orang di tempat saya kok suka muncul penampakan. Nah yang dilukis itu ternyata. Yang dilukis itu. Jadi bang, cincin abang ini ada isi lah ya? Ada lah permata isinya. Iya. Bener kan? Iya, kalau nggak Isinya permata, batu, nggak ada abang. Sebenarnya gini, kadang-kadang kan abang kan punya kawan nih, punya anak buah nih, murid di Medan nih yang namanya Iwan Kurcaci itu kan ya. Kalau abang datang, dia selalu nando abang, merampas gitu. Pasti tuh si Iwan apa itu. Om Iwan. Apa yang dirampas? Semuanya aksesoris ini, kalung-kalung penghargaan itu kan dirampas. Orang medali pribadi kan. Itu apa ya? Dia suka gitu. Dia mengumpulin ini barang-barang kesukaan orang, dia kumpulin, termasuk istri orang. Gak usah lah, ngapain ngumpulin istri orang? Bang, gini, cerita ini. Banyak nggak sih bang permintaan pelet? Oh itu nomor 1. Permintaan terbanyak Kisau. Masalah asmara ya? Iya. Kalau yang terbanyak sekarang orang yang ditinggalin pasangannya minta supaya balik lagi. Itu loh sekarang. Oh gitu. Iya. Abang bisa nggak misahin antara si Riri sama pacarnya? Bisa nggak? Tapi itu bisa bang. Misahin itu bisa. Ayo. Kebetulan kalau permintaan itulah yang selalu saya tolak. Oke. Karena saya Berat, bilang, berat. kalau orang sudah berbahagia kita kasih duka cita, itu gimana ya? Itu sama kayak ini ya bang. Sama kayak mau hamil tapi aborsi ya. Kayak gitu kira-kira. Ingat ya. Gitu ya. Bahkan yang kalian anggap tidak mengerti saja tidak mau memisahkan orang yang sudah sedang berbahagia. Tapi kalau yang minta ini Kisaung buat misalnya saya AA berutang sama saya, terus saya minta ke Kisaung biar AA ini punya kesadaran untuk membayar hutangnya kepada saya, bisa nggak Kisaung? Iya itu ada caranya itu. Simpel kok itu ya. Saya cuma perlu uang 1.000 gambar Singa Mangaraja. Tahu payah ya. Jadi sebenarnya gini ya. Kalau saya tanya ini sama, kalau kita ini sekarang ada Kisaung di sini, yang saya kalau nanya saya rasa ya hampir semua unsur problematika manusia pasti Kisaung bisa jawab. Iya. Pasti ada solusinya. Kayak tadi ya dan sebagainya. Ada nggak sih yang tak ada solusinya dari Kisaung? Ilmunya nggak ada itu apa sih? Ada nggak sih? Di pengalaman 32 tahun ini tadi. Atau permintaan yang paling aneh gitu dalam sejarah. Yang memang nggak ada. Yang kayak aneh gitu permintaan. Ada semua rata-rata. Ada semua ya? Nggak ada. Oh my god. Kisaung saya ingin menjadi idola seluruh dunia ini. Bisa nggak sih Kisaung? Amin. Bisa. Gini, saya kadang-kadang kalau bingung gitu, kadang kan suka blank juga. Nah, saya lari ke dalam, saya tiduran, itu suka datang ke sini. Oh iya? Iya. Kayak Nabi Muhammad ketika turun Jibril ya, subhanallah ya. Jadi Nabi Muhammadnya ketika ada problem kan nanyanya, ayo Jibril untuk turun ayo firman ces gitu Ya, tapi kan tidak semua manusia awam itu bisa begitu, karena kan Kisaung kayak gini juga ada proses yang berdarah-darah. Ya, untuk mendapatkan itu bukan sekedar berdarah benanah pernah bisulan juga dulu Kisaung, jadi makanya berdarah benanah. Usaha ya, prosesnya. Ada usaha ya Main untuk menuju ke. Udah di sini airnya mana nih? Bisa minta Kisaung nggak? Kalau kayak gini bisa nggak? Iya, kamera baru gitu. Butuh support lah ya. Iya. Support. Itu tadi kalau pengen viral ya, pengen terkenal. Dulu pukul
Tukul. Waktu bikin acara pertama di acara Empat Mata. Apa? Dia pakai teknik cipika-cipiki. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ketemu artis nih cipika-cipiki, ketemu artis cipika-cipiki. Maksud abang ini maksudnya mana? Itu namanya ngambil berkah, shortcut itu, jalan pintas. Oh berkah. Ngambil berkah. Jadi kalau ada orang terkenal, misalnya selebgram aja ya, kita cipika-cipiki aja. Cipiki kanan kiri. Nah itu nanti itu keterkenalan dia, itu lari ke kita. Oh maksud abang? Segampang itu. Gampang itu. Nah, karena soalnya kan Ini sekarang kopi nih. kopi. Nggak ada kopi, ini berkah. Ini bener, ini cerita berkah. Atau gini, atau bang, maksud kisah gini. Yang cipika-cipiki itu maksudnya ketika Riri terima masuk ke periode ini nih, pembahasan ini nih. Atau maksud kisah si Riri harus cipika-cipiki sama kisah agar berkahnya kisah ada di sini gitu. Saya kan bukan selebgram. Ya, terus gimana? Artis itu. Oh, artis. Kalau kami gimana nih? Kalau kami kan kami bukan artis. Ya, nanti kalau ada siapa tahu artis, saya doakan amin. Artis ada nyampe sini, itu dicipiki juga sama dia. Sayanya. Kerja kemarin. Dia Oh dia. Oh my God. kalau semuanya nggak perlu lagi. Kalau Maya kan udah, Iya benar. Nah, gitu. Kalau siapa namanya? Regina. Kalau Regina cipiki sama Maya, dapat berkahnya apa? Bisa jadi owner juga dia. Amin ya Allah. Oh, speaking. Gak pernah. Jadi gini, orang ini merasa jorok cipika-cipiki sama saya, Ki. Kan cuma lebih kanan lebih. Gak ada. Kalau saya gak ada cipika-cipiki, saya sesok dipak cintai. Gini. Nah gitu kalau saya di ada cipika-cipiki Ki. Bukan jorok, tidak muhrim. Tahu kan, aku nih sebagai orang yang mengerti dan paham tentang dunia, bukan agama ya. Terus cipika-cipiki tadi. Kayaknya yang coba yang bahas yang lain aja kita. Ki, gini, ada nggak sih? Ini kan sekarang gini. Fungsinya FKPPAI ini di dunia perdukunan. Itu apa sih? Sementara kan ada kemarin ya celotehan dari ini yang garis-garis ini, garis keras, garis apa bla bla. Kok malah pertama ada ngebahas tentang budaya, lebih diutamakan agama, oke lah. Nah terus kenapa? Terus artinya gini loh, bahasa kasarnya lu jangan kedukun lah ke Tuhan, kan gitu nih. Tapi terus kenapa kok makin dijadikan nih FKPPAI ini misalnya gitu? Makin solid gitu loh. Makin solid ya. Kan jadi gitu. Iya. Karena itu timbul kesadaran tadi. Kesadaran berkomunitas ya. Maksudnya itu dengan komunitas itu bisa saling mengingatkan, jangan sampai malpraktek. Jadi kayak ada dukun praktek yang kayak yang negatif tadi, yang bohong-bohong. Terus ada kebersamaan. Bersamaan itu nanti banyak hikmahnya. Misalnya itu tadi share pengetahuan ya. Kemudian itu tadi kita kan kalau ngumpul ya namanya komunitas. Ada rasa apa tadi itu ya kebersamaan itu. Kemudian kalau ada pasti kita tegur kan. Jangan begitu. Jangan pakai cara-cara yang nggak bagus. Misalnya pakai trik. Tetapi itu kan anggota komunitas. Kalau misalnya nih ada yang nggak anggota komunitas FKPPAI tadi nih, tapi dia melakukan malpraktek itu gimana? Ya, nah kalau itu sebenarnya pasti akan ada laporan masyarakat. Oke. Ya, jadi gini, kalau ada laporan masyarakat itu langsung ke pihak yang berwenang. Contohnya awalnya tuh RT RW dulu. RT RW melanjutkan ke kepolisian. Ya. Kemudian apa fungsi organisasi di sini ya? Fungsi organisasi ini adalah memberikan itu tadi edukasi kepada masyarakat. Kita di organisasi ada namanya kode etik. Jadi kalau kita secara apa namanya sendiri-sendiri
misalnya saya pakai ini lambang FKPBI, ya kita akan lebih dipercaya. Ya, ketimbang kalau saya nggak pakai ada atribut. Nah, emang lu siapa ya gitu kan? Kamu siapa? Nah, kita dari organisasi paranormal dulu pernah kita datangi yang mau praktek itu. Nah, cuma itu ternyata adalah tugasnya kepolisian. Oh gitu? Ya, jadi misalnya yang mau praktek kita datangi, kita ingatkan melawan. Kita yang lapor polisi akhirnya. Ya. Itu ada yang mau praktek, kami dari organisasi paranormal FKPBI. Nah, itu oleh kepolisian akan ditanggapi dengan cepat. Oke. Ya. Dua yang akan diterima kepolisian, pihak yang dirugikan, misalnya pasiennya, lapor polisi, atau dari komunitas. Si FKPBI ini tuh, oke. Merasa terganggu lah komunitas ini atau karena ada segelintir yang oknum. Nah itu kan kalau malpraktek itu kan berarti real ya, nyata maksudnya. Kayak misalnya, maaf nih kayak kemarin itu dicabut ternyata pakunya udah di tangan, itu kan jelas nih pembohongan. Tapi kalau misalnya gini nih, ada nggak sih dukun yang saya santet nih, Widi nih dari jauh nih, saya nyantet nih apa Ki? Kan ini hukumnya nggak ada nih, itu bisa, itu gimana sekarang? Ada nggak sih hukumnya sekarang untuk perdukunan ini? Undang-undangnya tuh? Ada, ini RUU KUHP pasal 252. Tapi nggak kelihatan siapa yang ngerjain dia nih? Iya. Nah makanya saya kemudian menghimbau kepada pemerintah. Itu kan Komisi 3 yang Komisi 3 DPR yang mengusulkan RUU KUHP itu. Kemudian apa kalian pakai tolak ukurnya? Oh, tolak ukurnya barang siapa, ayat 1 pasal 252, barang siapa mengaku punya kekuatan gaib yang dengan kekuatan itu kemudian menyebabkan penyakit, kerugian pada orang lain. Ayat 2, yang dengan kemampuan itu kemudian dijadikan sebagai mata pencaharian, maka akan dikenakan hukuman 1 tahun 6 bulan. Itu tolak ukurnya apa? Oh, tolak ukurnya adalah dia mengaku punya kekuatan gaib. Jadi kalau Maya mengaku, oh saya punya kekuatan gaib nih, saya mau pelet, nah itu udah kena. Baru kita juga kena. Oh kena? Baru kita juga kena. Masih statement aja ya Kisau? Iya. Oh. Nah, asal ada saksi 2 orang kena. Nah kemudian kami dari FKPBI mengusulkan bagaimana kalau kita bermitra, pemerintah bermitra dengan kita. Siapa pemerintah yang dimaksudkan? Selama ini udah jalan kok kejaksaan. Walaupun kami hanya status sebagai terdaftar di sana. Gitu ya. Nah, tapi paling tidak itu bisa ditingkatkan kemitraan itu sehingga kemudian benar nggak sih orang yang aku punya kekuatan gaib ini benar punya kekuatan gaib? Yang bisa ngetes kan orang FKPBI, bukan orang DPR itu kan, bukan ada kemampuan itu ya kan? Iya. Orang tidur aja kemampuannya itu kan, tidur apa gitu, cakran apalah gitu kan? Apa lo dua? Hah? Gomelin lagi ngomong lah, gonggong kayak apa kan? Terakhir berarti ya? Iya, sepekan lagi terakhir. Bang, ini pertanyaannya sebelum ke apa? Ini pertanyaan. Ada nggak sih bang masih sampai sekarang ini kenakalan dukun yang kenakalan dukun tuh apa aja sih yang paling jahil gitu? Selain tadi lah yang nyantet apa semua tadi. Memperkaya diri. Iya caranya. Salah satunya apa tuh? Karena saya punya sejarah juga di sedikit. Iya benar serius loh bang. Apa lah? Memperkaya diri itu maksudnya gimana? Selainnya tadi, apa tuh memperkaya diri kayak mana? Masih kecil. Yaitu orang penyakitnya medis dibilangnya non medis. Itu sudah jelas. Terus kemudian untuk mengatasi itu silakan siapkan dana 50 juta. Setelah disiapkan dana 50 juta, dikeluarinlah paku dan apa-apa dan sebagainya dari badannya. Itu yang menimpa dulu UGB ya inisialnya. UGB itu iya dia punya banyak klinik. Unit gawat bah gitu. Beda kali itu. Dia punya banyak klinik dan kemudian menerapkan strategi kepada karyawannya untuk punya target dalam 1 hari dapat berapa duit. Oh gitu? Iya, itu mau prakteknya contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi malpraktek yang lain itu adalah inovasi yang kebablasan.
Inovasi yang kebablasan. Iya, biasanya yang berkaitan dengan kecantikan. Oh my god. Oh, tusuk apa? Silikon. Silikon, susu. Silikon. Iya, dulu kan banyak mau praktek dukun makan silikon. Sebenarnya alasannya masang susu, Iya. padahal implan gitu. Iya. Akhirnya apa? Rusak mukanya. Bang, Banyak mukanya orang. Bang pernah nggak sih punya pengalaman gini bang? Saya nggak ngelihat sih, tapi saya gini. Ada satu orang datang nih ke Rere dukun nih. Tapi orang ini bukan orang Indonesia, orang Malaysia. Karena setiap beliau sakit itu hubungin saya, Maya antar saya ke rumah Rere, Maya antar saya ke rumah Rere. Saya sebagai itu saya nganter aja nih. Saya nganter aja. Tapi setiap si orang ini datang ke rumah Rere, ya si Rere ngasih mahar. Karena setiap itu dia sembuh. Si orang ini sembuh loh bang. Jadi sampai saya ngambil kesimpulan sendiri, tapi nggak tahu ya bang ini benar atau enggak ya. Jadi Rere ini nitipin jin, gitu kayak gitu bang, ke kepalanya si bapak ini. Ketika Rere nggak punya duit, remote yang pegang dia, hantam kepalanya sakit baru datang gitu. Itu gimana tuh? Iya benar itu. Ada yang model begitu ada. Ada ya? Ada. Bahkan dukunnya itu pakai laki ya, pakai emas. Jadi caranya dia begitu, persis seperti itu. Jadi nanti kalau udah 3 bulan sepi pasien, dikerjainnya semua ya, titipnya. Adik chip kita itu, dikirim-kirimnya ya bang ya? Habis itu datang semua itu. Datang berobat lagi, marah lagi lah. Iya, selalu begitu yang dia buat. Bang, ini ada kejadian bang, ini saya sebutin daerahnya, namanya di Bandung. Daerahnya di Bandung. Jadi, disewalah satu tempat. Iya. Harganya satu tahun itu 300 juta. Ada 3 couple ini rumah. Ada yang nyewa, kalau di sana tuh kan kalau nyewa kan nggak bisa setahun, 2 tahun lah minimal. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu kan. Ada tiga usaha buka di situ. Tahun pertama, orang pertama ini 2 tahun kontrak, nggak sampai 1 tahun cabut. Iya. Ada satu lagi, nggak sampai 3 tahunnya kontrak 3 tahun ya bang, bayar. Kalau 3 tahun berarti 300 kali 3 900 juta kan? Nggak sampai 1-2 tahun cabut. Ini yang 2 tahun. Masuk kita bang, masuk kita yang di Bandung bang, punya kita yang di Bandung, punya kita yang di Bandung nih. 5 tahun bang dikontrak sama kawan kita. Udah? Saya kan nggak ngerti apa saat itu ya. Ceritanya pun saya taunya di perjalanan kan. Jadi jangan ada satu tempat, ada di ruangan itu ada satu ruangan yang tidak boleh kita masukin. Kan itu bang? Karena katanya ini mohon maaf abu leluhur. Jadi bang, sebelum opening kita ini bang, saya kan anggota saya ada 2 atau 3 di situ. Tiap malam diganggu, ular, bisiknya ular. Udah, saya sempat bang dijinai saya, disetubuhi saya, diperkosa saya, tapi dalam mimpi bang. Bangun-bangun saya basah bang. Iya mimpi biasa serius. Tapi ular bang, wujudnya ular. Udah. Satu saat bang, saya mulai agak aneh ini bang. Kenapa ini tempat tidak oke? Saya masih nerima karena itu dibilangnya abu leluhur, jadi kita nggak boleh. Karena setiap tahun datang nih bang, seolah-olah bawa bunga gitu ya, kayak ziarah gitu. Muncul, tapi ini bang maaf ya bang, saya langsung ini saya inisiatif, gitu ya. Udah kosongin ini tempat saya bilang sama kawan-kawan nih bang, ada 6 orang. Kenapa bang kosongin saya bilang. Maksudnya ada bangku digeser. Saya kencing bang pintu itu bang, kencing. Dulu kan kalau kencing sembarangan kan ngomongnya numpang dadu ya kan? Tuh kalau mau besarin batangnya ya, jangan telurnya aku bilang. Biar jadi gigolo aku sekalian bilang gitu. Saya bilang gitu bang, sumpah bang. Jadi cuman di kita yang 5 tahun di kontrak habis. Dan masuk tahun kedua, disambung lagi bang jadi 7 tahun. Ini yang mau ditutup bang. Yang ini sekarang mau ditutup bang. Jadi dia gini. Mungkin gini ya, dia maaf ya bang ya. Kimah ini kok nggak keluar lagi. Serius bang. Bang, tapi jujur bang ya, saya kan dikasih syariatnya gini bang, kelor. Kali kelor dari bang Idin, saya tanam di. Iya bang. Panas. Itu memang ada pola kayak gitu bang. Iya. Jadi si yang punya rumah pergi ke dukun, nah dukun ini nyetel. Gitu namanya bang. Iya betul. Makanya nggak bisa dibilang dukun nipu semua. Memang ada dukun yang beneran.
yang kayak gitu, yang banyak korbannya gitu. Iya. Kisau untuk memilih paranormal atau dukun yang benar, tipsnya gimana? Biar kayak nggak salah sama dukun-dukun yang jahil-jahil gitu. Gini ya, simpel aja. Kalau ada orang ngaku dukun terus kita pasti tahu ya yang namanya PHP ya. Memberi harapan palsu. Jadi belum apa-apa, jadi manusia terlalu banyak, udah lah, nggak usah. Dukun yang benar tuh nggak akan banyak janji. Oh gitu. Iya, nggak banyak ngomong juga, nggak banyak janji. Nggak berusaha meyakinkan pasiennya pun. Gitu ya. Terkesan kayak nggak peduli sama kita. Iya. Atau mungkin kayak, maaf ya bang, kayak abang pernah nggak sih abang yang malah ditokoin pasien, ditipuin pasien, di PHP-in mas ya, di PHP-in. Iya. Nanti kalau saya berhasil saya siram, rupanya aja nggak siram, dibakar. Atau gini Kisau, Pernah gitu? Ketemu yang misalnya yang susah terus akhirnya ya udah membantu, nggak dikasih apa bantu gitu. Oh iya ada, tapi sekarang enggak lah karena kebanyakan pura-pura susah. Oh iya, pura-pura susah ya. Iya. Tapi bisa ngebaca ya mana yang pura-pura susah gitu. Oh yang janjiin mobil, rumah, janjiin macam-macam ya. Tapi ada alasan mereka. Jadi maaf ya, nggak jadi. Mobil dapat 2, tapi satu saya jual nih kebetulan orang tua sakit, belum BPJS. Oke. Nah, saya kan ada mobil satu lagi. Iya. Iya kan? Dia kasih itu, nanti kan saya doain lagi dapat lagi. Iya, dapat Honda Jazz dua-duanya itu. Satu dia jual. Tapi kan akhirnya saya nggak tahu ya biarin lah. Ya Allah, kalau memang rezeki saya dapat juga kok, akhirnya saya dapat waktu itu Honda Jazz. Iya. Bisa nggak misalnya saya minta, saya pengen korupsi tapi nggak ketahuan gitu. Tapi korupsi dalam jumlah banyak gitu. Iya. Kayak 7 triliun gitu misalnya. Kalau yang pernah saya bantu, orang-orang korupsi ini jangan sampai kena kasusnya Ada Kisau? ada dulu waktu zaman Pak Harto. Iya. Oh. Waktu zaman itu masih enak ngerjain ini karena belum ada KPK. Iya. Jadi banyak yang lolos. Iya. Tapi kan abang saat itu Berarti permintaan untuk tidak ketahuan korupsi itu ada ya Kisau? Dan saat itu Kisau belum tobat-tobat juga, maksudnya belum tobat-tobat kali. Karena menghalalkan yang korupsi, dan jelas mau korupsi kan? Iya sih. Tapi semakin kemarin makin paten gak sih Kisau? makin maksudnya yang nolak itu apa ya? Kayak tadi mau ini nggak usah lah. Gitu. Atau dia mau mencalonkan nih atas sebagai apa lah? Anggota dewan. Tolonglah menangkan saya Kisau. Itu Banyak ya? Banyak masuk. Artis hitungan jari atau puluhan udah ratusan nggak sih yang datang ke? Dari anggota ini sama public figure. Public figure lah. Lebih banyak mana Kisau yang permintaannya? Artis dulu tuh zaman-zamannya KDI karena kan tempat saya dekat TPI. Iya. Ya banyak tuh dulu tuh. Oh ya. Ya akhirnya meledak gitu ya. Nah, tapi kemudian tutup TPI-nya, pindah. TPI-nya. Udah mulai semenjak itu kurang. Oh gitu. Kurang. Jadi kalau public figure hampir sedikit sekali, nggak banyak. Nah jadi Kisau ini di Taman Mini tinggalnya, ya kalau nggak salah ya. Iya di dekat taman. Ada ke Taman Mini. Saya radio dalam Kisau. Oh ya. Mau nanya, boleh. Boleh. Jadi Pak, Kisau pernah nggak maksudnya terlibat dalam apa ya, mau nangkap penjahat itu gabung sama polisi? Saya pernah dengar sih beberapa hal melibatkan paranormal. Jadi Pertanyaan yang sangat bagus. kita bermitranya sama kejaksaan. Kejaksaan. Iya, kejaksaan. Karena nanti polisi kan kalau sudah buat berkas banyak kejaksaan juga. Jadi kalau nanti diperlukan untuk masalah malpraktek dalam hal kegaiban gitu ya, nah, kami yang tahu nanti ini pelapornya apa, ini beneran dukun atau bohongan gitu. Atau gini misalnya ada kasus
pembunuhan terus kemudian kabur. Nah susah tuh kan, GPS-nya mati, teleponnya mati. Apakah itu pernah dipakai jasa paranormal? Iya, sering. Untuk mendeteksi si yang kabur ini. Secara goib tapi ya? Secara goib. Itu sering juga ya? Iya. Itu ada spesialisnya itu. Oh iya? Iya. Ki Joko Bodo itu bagian dari FK itu juga nggak, Pak? Iya ada. Dulu kami pernah bikin divisi pawang hujan. Terus divisi untuk kerjasama dengan kepolisian dalam hal ini yang untuk tersangka itu. Ya tadi kayak misalnya ada pembunuhan, dan ini siapa yang bunuh gitu kan. Terus orang hilang, kalau masih hidup atau sudah mati. Ya. Ada ya. Itu ke FKPPA? Ada. Dulu ada. Sekarang mau kita aktifkan lagi juga. Tapi bukan berarti ikut-ikutan ini ya, viral pawang hujan waktu itu di Mandalika. Oh enggak, iya siapa? Saya baru mau nanya ke sama apakah itu bagian dari Mbak Rara namanya? Masuk nggak? Dia masuk ke FKPPA ini? Siapa? Si Mbak Rara ini? Oh dia belum tercatat, tapi dia sudah masuk dalam grup WA? Grup WA. Oh gitu? Grup WA yang ada di Bali dia. Masing-masing gengsi lah ya, masing-masing asik. Ada saya bisa nunjukin bukti ini. Oh ya? Di grup WA Bali ada nama dia. Iya ada fakta ya. Ada fakta. Ya kalau misalnya dia juga nggak masuk kan nggak apa-apa juga kan Eki? Enggak ada masalah sih. Cuma apa namanya? Nah ini FKPPI Bali. Ya oh gitu. Nah sekarang kita searching nih Rara. Muncul ya Pak. Oh. Kan nggak berkawan Ki? Bukan. Saya blokir. Stop. Kenapa kisah Nggak bayar utang. Mbak Rara kan cair kemarin tuh di Mandalika. royalti ya, nggak bayar royalti ya. Kisah memang betul remote langit sama Mbak Rara yang pegang. Kan katanya gitu di Deddy Kobuzer. Itu silakan dinilai sendiri. Ya kita memang harus buat perpecahan di sini. Yes. Saya sangat suka konflik. Konflik adalah bagian dari viral. Iya itu bikin viral nanti. Aku mau nanya lagi. Boleh. Tadi kan ada cerita tentang cipika-cipiki kan. Maksudnya ada lagi nggak gestur tubuh yang bisa ngasilin energi positif gitu misalnya? Yes. Ya, eye contact, body language gitu. Yang bisa ngasilin energi positif. Pandangan gitu. spiritual dari ya. Selain cipika-cipiki tadi. Kalau yang tradisional cium tangan. Oke. Nah, ini nggak ada saya tadi masuk belas aja. Assalamualaikum, cium tangan nggak ada. Itu yang lebih terhormat minta air doa. Gitu. Matikan kamera. Matikan kamera ini. Iya. Oh gitu ya. Oh jadi tadi maksudnya harusnya Riri tadi pas masuk cium tangan gitu ya. Bahkan salaman tangan pun juga sudah berkah. Bahkan nggak menyentuh pun juga bisa, hanya begini aja. Ya. Itu. Telat udah. Salim minum nih berkah. Oh iya. Lain kali kalau kau tunduk gini nggak usah pakai baju kayak gitu. Kau kalau memang mau pakai baju mau salaman aja kau. Ya kan? Ada pakai baju kayak gini, tapi mau salam pegang ini. Untuk apa kayak gitu coba? Capek loh kayak gitu nih. Ya udah, besok aku nggak akan pakai baju sama sekali. Jadi nggak ada lagi, tetap masih udah diblokir itu. Harus saya buka lagi ya. Ini kan ada di itu. Iya. Lihat ya. Iya, udah dibuka ya? Saya buka juga. Ya lagi. Tahu YouTuber yang minta pengen. Jadi kalau dilihat jumlah viewersnya itu kayak berjuta-juta gitu yang nonton, bisa nggak Kisau? Padahal aslinya kayak 3 orang gitu yang nonton, bisa nggak Kisau? Dari pandangan Jadi orang. pandangan tuh kita mainkan gitu Kisau. Pandangan dia tuh kayak kita tipu gitu. Ini nggak ada Kisau. jawabannya. Ini saya rasa nggak ada jawabannya. Kamu klase ya. Ya, saya kan tidak tahu, saya kan orang awam yang tidak tahu apa-apa. Kan boleh saya bertanya. Banyak tapi nggak ada duitnya bisa. gitu gimana? Nggak ada duit. Kayak mana tuh? Banyak dia sepandangan orang banyak tapi nggak ada duitnya juga tuh apa? Kisau suka nggak main di sini? Main di sini, ada di sini.
Kayak nyaman. Nyaman nggak ada di sini bersama bersama kami bertiga. Nyaman. Ada kopinya, ada jus kopinya. Room. Ada yang kurang sini kayak. Kenapa Widi nanya itu? Ya nggak apa-apa. Kenapa Tapi mungkin yang masih gini, mungkin gini. Sejauh ini yang Widi lihat Kisau ini diundang mungkin yang foreign ya, maksudnya yang biasa, yang ngobrol kayak mana? Iya. Nggak nyeleneh ya? Nggak nyeleneh ya? Enggak, formal semua. Formal kan? Baru ini. Belum ke Medan sih kalau belum kemari itu. Oh gitu. Nah ini tadi ya. Ini ada nih masuk nih. Mau hujan kan? Iya, Rara. Ya dia masuk di grup. Nih ke Bali. Itu uang apa? Uang iuran? Apa itu? Uang ada bencana? Bukan. Ini 3 menit lagi ya. Oh 3 menit lagi? Ini ada acara waktu itu. Ada acara. Acara ulang tahun. Ulang tahun ini Bali. Dari Bali. Oke. Iya. Cuman tadi pertanyaannya. Udah lagi, udah cukup lah ya kalau udah malam, karena gini Kisau ini ternyata jam 10 malam udah ngedrop dan ini udah jam 11 lebih ya. Yes. Iya sih. Fisik ya kali ya. Kecapean. Capek lo dari pagi keluar. Ini udah ada spirit. Ya dong. Jadi kuat lagi nih. Kopi. Udah pernah nyoba juga. Kumpulan hikmah gitu deh. Jadi, Re, gimana? Oke. Closing lah. Gak ada kerja kok kan gini aja kan? Gak ada. Sangat enak. Macam aku Segmen hari makan ini. gaji buta nih. Yes. Makan gaji buta aja, Bi. Tapi Kisau bisa nggak tadi Kisau? Air tadi. Terus Keberkahan. bukan. Apa? Tadi yang kita tengok orang nengok kita tuh kayak 3 Oh, juta viewers, Oh, gitu. subscriber 8 juta gitu. Oh gitu. Padahal sebenarnya cuma Padahal 1000. 10 gitu. Oh gitu. Enggak bisa. Belum bisa. bisa ya. Enggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak usah dipaksa lah. Bisa yang mudah-mudahnya. Semarang. Ya, tahu. Tapi semangat lah. Asmara, Suges ya. Bi. Maksudnya gini, apa aja ya, semangat aja sih sebenarnya. Iya. Jadi pede ya. Tetap konsisten. Semua tangan orang habis ini bakal ku salam. Masuk Om Iwan. Oke, ya. Kuku cair itu. Iya. Sekali calam cair. Udah malam. Kisong juga mau pulang. Terima kasih, Aki. Terima kasih banyak atas Sama-sama. info-info yang telah diberi pada kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oh iya lagi. Nggak usah ditutup, biasa aja, biasa.